Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami guys, Yogi Kris. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas like, atas komen, atas share dan subscribe-nya. Kali ini kita akan membabar mengenai keris patrem. Sebelumnya tidak lupa kami ucapkan mudah-mudahan rekan-rekan semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala hajat apa yang dicita-citakan. Jadi sebelum kita masuk ke babaran keris patrem itu apa sih? Pada umumnya keris patrem orang kan mengetahui keris kecil yang berukuran kurang lebih panjangnya antara 15 sampai 20 cm atau mungkin ada yang 20 sampai 26. Jadi nggak sampai di atasnya 30. Jadi keris-keris patrem itu juga memiliki makna sebelum kita mengetahui keris patremnya itu sendiri. Jadi keris patrem itu berasal dari kata Jawa yang artinya, kalau bahasa Jawanya itu panggone ing dalem tentrem. Itu makna yang ada pada sebilah keris patrem. Jadi patrem sendiri itu ada maknanya, yaitu panggone ing dalem tentrem. Artinya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia artinya itu bisa membuat tentrem bagi siapa saja yang memilikinya, atau bisa membuat hati tentrem bagi siapa saja yang memilikinya. Jadi seperti itulah artinya dari keris patrem, panggone ing dalem tentrem. Dan keris-keris patrem seperti ini dulunya itu dikhususkan hanya dimiliki oleh golongan bangsawan, golongan ningrat, dan golongan saudagar kaya yang fungsinya diperbekali untuk anak-anaknya atau diperbekali untuk seorang wanita. Bila seorang wanita dibekali ini gunanya untuk menjaga diri. Dan pada era-era dulu tindak kejahatan itu sangat tinggi di masa era-era kerajaan terdahulu itu. Perampokan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Seorang wanita itu selalu membawa sebuah benda atau sebuah keris kecil atau patrem seperti ini sebagai perlindungan diri, sebagai perlawanan di saat ada tindakan-tindakan kriminalitas yang mengancam dirinya. Itu pada saat era dulu, khususnya ini untuk seorang wanita ya di masa dulu. Sedangkan kalau untuk yang bocah-bocah atau anak-anak juga sama dibekali keris-keris patrem. Sedangkan untuk bocah dibekali keris patrem, di samping fungsinya sama seperti kaum wanita tadi, tapi fungsi lain dari keris patrem ini untuk seorang bocah laki-laki itu tujuannya memang untuk dipersiapkan kelak dia dewasa akan menjadi seorang prajurit yang sekiranya bisa membela kerajaannya. Itu khususnya untuk kaum laki-laki ya. Jadi dia dipersiapkan sedemikian rupa. Istilahnya kalau untuk saat ini itu memperkenalkan sebuah keris kepada anak kecil itu bahwasanya itulah nguri-nguri budaya kalau untuk era saat ini, bukan untuk tujuan hal yang
yang lain sebagainya ya. Jadi keris patrem seperti ini juga dikerjakan oleh seorang empu, dibuat juga oleh seorang empu, dipersiapkan. Di samping ada sisi-sisi eksoteri dan isoteri, keris-keris patrem seperti ini juga banyak memiliki makna bagi seorang wanita ataupun bocah-bocah laki-laki di masa era kerajaan dahulu. Hingga sampai saat ini pun saya pun juga suka mengoleksi keris-keris patrem. Mungkin kalau saya sebagai pelengkap, di samping kita mengoleksi beberapa keris, tombak dan lain-lain, kita juga mengoleksi keris patrem semacam ini. Dan keris koleksi saya pun patrem nggak banyak sih, cuma beberapa, hanya 5 saja sih yang saya koleksi. Dulu ada sekitar 12, kita jual, kita maharkan, tinggal yang tersisa 5 sebagai koleksi saya. Itu pun sekedar karena ada rasa, karena mengoleksi suatu benda itu karena rasa, bukan karena omongan orang. Sebelum kita mau koleksi, kita juga harus tahu benda yang kita koleksi ini sejarahnya seperti apa. Keris patrem tadi, yaitu tadi seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi rekan-rekan, untuk keris patrem sendiri, makna yang sudah saya urai tadi itu mudah-mudahan dapat menjadi wawasan baru bagi rekan-rekan para pencinta tosanadi dimanapun kalian berada. Di samping keris patrem ini memiliki sisi isoteri ataupun eksoterinya, memang dari sejarah yang kita pelajari atau makna yang ada pada keris patrem, yaitu yang istilahnya itu panggone ing dalem tentrem, itu memang benar-benar bisa kita rasakan. Jadi apa ya istilahnya kalau kita ucapkan itu, bahwasanya orang dahulu itu memang benar gitu loh. Biarpun itu cerita ataupun biar itu mungkin kalau di baper yang di buku-buku ataupun mungkin ada keterangan di Google apa yang mengenai makna dari sebuah keris patrem ini, itu memang benar. Apa yang saya rasakan itu panggone ing dalem tentrem, memang tentrem. Kita nyaman bawa keris ini karena memiliki nilai esoteri yang tinggi, karena juga memiliki kesan dari sebuah dapurnya gak beda jauh dengan keris-keris besar. Salah satu contoh ya keris ini. Ini keris patrem saya, dapur Sumelang Gandring. Atau mungkin pada umumnya ya, orang mengatakan ini mungkin kayak keris yang kalau yang besar itu kayak keris jalak ya, jalak Sumelang Gandring. Cirinya itu seperti apa? Keris Sumelang Gandring, cirinya itu di sini ada sogokan di tengah, sogokan kecil ini di tengah. Cuma sogokannya itu cuma satu. Sogokannya ini satu. Ini sogokannya di sini. Baliknya pun sama, ini sogokannya di sini. Ini dapur keris patrem jalak Sumelang Gandring. Kita buka yang satunya lagi. Kalau yang ini umumnya orang mengatakan keris patrem petok sombro atau keris sombro ya, pamornya singkir. Tapi sebenarnya nama keris sombro itu kalau kita pelajari itu sebenarnya bukan sebuah nama keris, tapi nama sebuah empu sombro itu.
ini mbok sombro atau empu sombro. Sedangkan kalau kita lihat dapurnya, ya ini seperti dapur brojol. Gandinya seperti ini, dia nggak ada dikelalis, cuma ada pecetan. Baliknya juga sama. Ini keris patrem saya yang kedua. Dan ini keris patrem saya yang ketiga. Nah, keris yang ketiga ini dapurnya ini dapur Nogosostro Luk 7. Ini saya unik nemu keris ini. Ini dulu keris ini dapat dari seorang praktisi. Jadi ada kisahnya. Dulu warangkanya nggak seperti ini, jelek dulu. Datang ke saya ngasih keris ini dengan ceritanya yang bla bla bla, tapi setelah saya pinang ya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, tapi saya senang. Tapi kalau kerisnya ini tidak terlalu tua, tapi saya suka. Ya itulah rasa kalau saya bilang. Kalau rasa itu beda ya, dengan apa yang diomongkan orang itu beda, karena kita yang tahu keris itu, bukan orang lain. Ini keris Nogosostro saya yang Luk 7. Kerisnya nggak terlalu tua ini kalau saya bilang, tapi ya esoterinya lumayan. Yang penting itu aja. Ini juga kinatanya seperti ini, bukan kinata emas murni ini. Ini kayak kinatanya ini sepuhan. Dan ini keris putut kembar saya yang keempat, atau mungkin istilahnya itu ompiang jembe. Dan dulu warangkanya juga nggak seperti ini, kita ganti dengan yang cantik, yang bagus. Ini keris patrem yang saya miliki. Jadi seperti ini. Ini semua tentang rasa, bukan karena kita ikut-ikutan ngoleksi apa kata orang, bukan. Karena kita tahu bahwasanya dari kita mempelajari apa sih sebuah makna dari keris patrem tersebut. Ini keris keempat saya. Dan yang terakhir, ini keris jangkung saya. Ini keris jangkung temuan. Jangkung temuan. Sama juga. Dulu katanya kalau orang memiliki keris temuan itu yang diomongkan tentang sisi esoterinya ya, atau tentang sisi gaibnya. Sebenarnya wingit enggaknya keris itu ya kembali ke diri kita. Kalau kerisnya wingit, terus kita nggak wingit, ya itu akhirnya kita gampang terprovokasi. Akhirnya kita gampang apa ya istilahnya, ikut-ikutan. Kayak Parno, jangan memiliki keris temuan nanti bla 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 bla. Saya pun enggak. Malah memang awalnya keris ini sangat kelihatan garang. Pertama kali datang, ya gimana caranya biar garang itu gak terlalu membuat hal-hal yang tidak saya inginkan. Ya kita lakukan, duduk tiap malam, seperti itu caranya. Dengan kita memohon kepada Sang Pencipta bahwasanya kita sudah memiliki benda ini, semua itu atas izin Sang Pencipta melalui perantara hamba-hambanya. Tinggal kita merawat. Ini kayaknya kalau lihat bentuk-bentuknya ini, modelnya ini kayak singosarian ya. Kripis banget ini, dari ujungnya juga korosi. Dulu platilannya penuh, begitu dibersihkan
ya seperti ini korosinya. Ini platinanya kan masih menempel. Ini platinanya sebagian juga nggak kita hilangi. Begitu juga yang ini ada sisa platinanya. Ya mungkin sebatas itu yang bisa kita babar mengenai makna dari sebuah keris patrem yang berasal dari kata Jawa, yaitu panggone ing dalem tentrem, yang artinya bisa membuat hati tentrem bagi siapa saja yang memilikinya. Mudah-mudahan dalam konten edukasi mengenai keris patrem ini ada manfaat yang bisa diambil dari rekan-rekan semuanya. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya, dan jangan lupa dukung terus channel kami Hoki Keris Galeri Pesona Keris Pusaka. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Kita akhiri video ini, lain waktu kita akan membabar mengenai keris-keris yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.